Puji Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Nah, pagi ini saya ajak kita menjumpai Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca dan menemukan suatu nasihat bahwa ada hal yang berbahaya jika kita jatuh di dalam pencobaan. Di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, ada banyak keadaan yang kita harus temui. Karena situasi selalu berubah, kondisi selalu tidak pernah sama. Dan oleh sebab itu, Yesus ingatkan kepada murid-muridnya supaya mereka perlu berdoa. Supaya jangan kamu waktu melewati ujian-ujian yang diizinkan Tuhan, maka kita tidak jatuh di dalam situasi ujian itu. Karena kita tahu ketika Rasul Petrus dinasihati Yesus, iblis sangat menggoda dan ingin menampi engkau. Kalau engkau selamat, doakanlah saudara-saudaramu. Itu adalah satu nasihat di mana iblis itu selalu mau mencobai kita. Dan oleh sebab itu kita perlu membiasakan diri berdoa supaya ketika pencobaan itu ada di depan kita, kita tidak jatuh. Kita tetap kuat, kita bertahan, karena itu akan lewat begitu saja jika kita membiasakan diri kita berdoa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai pengalaman dari Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Di buku 2 Timotius pasal 4 ayat 17 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Di sini suatu pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus, bahwa karena terbiasanya dan seringnya dia berdoa senantiasa, maka dia menemukan suatu kondisi di mana Tuhan mendampingi dia, menguatkan dia, sehingga dia memperoleh kekuatan untuk bisa melewati semua badai, semua pergumulan, semua masalah yang ada di depannya. Hal yang kedua yang kita perlu ketahui, bahwa di dalam kehidupan ini kita harap tentunya kita bisa tetap kuat, bertahan dalam segala keadaan. Tetapi kekuatan itu hanya dapat kita peroleh jika kita membiasakan diri untuk selalu berdoa. Karena Rasul Paulus juga katakan pada ayat yang ke-18, di situ jelas, ayat 18 berkata, "Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin." Di sini kita menjumpai bahwa di dalam membiasakan diri untuk selalu berdoa, maka dia mengakui Tuhan yang memberi dia kelepasan. Tuhan yang memberi dia bebas dari cobaan, godaan yang menjerat dan mau menjatuhkan dia. Nah, itulah gunanya kita berdoa, supaya kita tidak jatuh di saat-saat kita harus berhadapan dengan pencobaan.
hal yang tidak beda dari yang lain. Karena dikatakan juga di dalam 2 Korintus pasal pertama ayat 9 sampai 11 bahwa seringkali kita tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Tetapi di sini kita jumpai bagaimana Rasul Paulus ungkapkan dalam 2 Korintus pasal pertama ayat 9 sampai 11, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Di sini Paulus kembali mengingatkan bahwa karena ada jemaat, ada banyak orang mendoakan mereka dalam pelayanan, maka mereka dilepaskan, mereka dapat keluar dari hal-hal yang buruk, yang mau menjebak, yang mengikat, mempengaruhi kehidupan ini. Sebab itu dikatakan dia dilepaskan dari hal-hal yang buruk karena doa. Sebab itu kita diingatkan bahwa Yesus kata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Maka pencobaan itu akan kita lewati karena kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan kelepasan, dan kita bebas dari hal-hal yang buruk. Sebab itu, mari hari yang baru ini kita mau datang kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita, memberi kekuatan, membebaskan kita, dan meluputkan kita dari hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepada Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami berdoa dan membiasakan diri untuk terus berdoa supaya kami tidak akan jatuh di dalam pencobaan. Kami sadar bahwa iblis selalu ingin menguji kami. Iblis selalu ingin mencobai kami. Dan oleh sebab itu kami bersyukur Engkau sudah mengingatkan melalui firman Tuhan. Biarlah melalui doa-doa kami boleh melihat hidup ini diberi kekuatan. Kami boleh mengalami hidup ini mengalami kelepasan. Bahkan hidup ini luput dari hal-hal yang jahat. Sebab itu Bapa, kembali hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami. Baik yang akan pergi bekerja, yang akan pergi berdagang, maupun yang akan sekolah, dan juga yang tinggal di rumah. Tuhan tolong kami Bapa, supaya kami mengerti bahwa kami diberi banyak waktu untuk dapat membangun hubungan dengan Engkau melalui doa kami, supaya kami tetap kuat, kami terlepas, dan kami tidak akan dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, baik itu berkat jasmani terlebih berkat rohani. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.